Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fitri Wulansari, Guru Bahasa Indonesia kelas 10 SMA IT Fitrah Insani. Teman-teman, untuk pertemuan pertama kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran teks laporan hasil observasi sesuai dengan kompetensi dasar 3.1 yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Jadi teman-teman akan belajar mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi dan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Muasofat atau nilai keislaman yang Ibu berikan, Quran Surat Ali Imran ayat 164. Teman-teman bisa membaca ayat suci Al-Qurannya ya, kemudian bisa dibaca juga terjemahannya. Pada intinya, teman-teman, Allah benar-benar memberikan karunia dan rahmat kepada kita karena sudah mengutus Rasulullah. Semoga kita bisa meniru, meneladani, mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Sekarang, coba perhatikan gambar tersebut. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Ada yang menjawab kuda, ada yang menebak perang, ada yang menebak wayang. Semuanya betul ya. Selanjutnya, apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Ini tentang proses tumbuhan ya. Kemudian ada proses metamorfosis kupu-kupu. Gambar selanjutnya, laut, gunung, dan tari apa nih? Tari dari Aceh ya. Kalau laki-laki tari saman gitu ya. Nah, kenapa Ibu menampilkan gambar ini? Teman-teman bisa mengobservasi hal-hal yang berkaitan dengan gambar-gambar yang sudah Ibu berikan. Jadi, apa itu teks laporan hasil observasi? Kita lihat. Teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Jadi teman-teman bisa melakukan pengamatan baik itu di pelajaran biologi, kimia, fisika, seni budaya, dan alam sekalipun. Pengertian teks laporan hasil observasi menurut salah satu ahli menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan imajinasi. Berbeda dengan fiksi ya, itu hasil imajinasi. Teman-teman membayangkan apa bisa menulis. Untuk teks laporan hasil observasi, teman-teman harus menulis fakta. Apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar. Seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, bersifat objektif. Jadi, bersifat objektif itu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Seperti tadi ya, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman amati. Berdasarkan fakta tentunya, kemudian ditulis secara lengkap. Kemudian, untuk apa ya fungsi teks laporan hasil observasi? Ini dia, fungsinya memberitahu atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Fungsi lainnya itu sebagai alat dokumentasi suatu objek atau pengamatan. Adapun cara pengumpulan faktanya, teman-teman bisa berbagai cara, ada 4 kalau di sini. Pengamatan biasa, wawancara, penelitian lapangan, dan laboratorium. Untuk wawancara, teman-teman bisa mewawancara ahli, misalnya ahli dancer atau penari, kemudian laboratorium,
teman-teman saat praktikum di laboratorium itu bisa diamati dan bisa juga dilaporkan hasilnya penelitian lapangan dan juga penelitian biasa. Untuk struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3. Ada pernyataan umum atau definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ini untuk paparannya ya. Kita coba lihat. Pernyataan umum biasanya berisi tentang pembuka atau khasnya itu kalimat definisi. Kemudian ada deskripsi bagian, itu bagian-bagian lebih detail atau jenis-jenis yang diklasifikasikan. Misalnya proses pertumbuhannya seperti apa atau jenis-jenis wayang seperti apa. Kemudian ada deskripsi manfaatnya. Setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Perhatikan contoh berikut. Teman-teman silahkan lihat kalimat yang ditebalkan. Itu termasuk kalimat definisi, pembukaan, atau menjelaskan hal umum. Nah, ini termasuk ke dalam struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Ada kalimat yang ditebalkan. Nah, di sini teman-teman silahkan baca. Ini termasuk deskripsi bagian karena menjelaskan lebih detail tentang objek yang diamati. Objek yang diamati ini tentang apa? Tentang wayang ya, tentang wayang kulit. Contoh terakhir, teman-teman bisa melihat atau fokus kepada kalimat yang ditebalkan. Nah, itu termasuk struktur deskripsi manfaat karena menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Sekarang teman-teman tahu kan mengenai struktur teks laporan hasil observasi? Mudah-mudahan teman-teman memahami ya. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan tugas portofolio. Carilah gagasan pokok dari setiap paragraf dalam teks laporan hasil observasi berjudul wayang ada di buku halaman 9-11. Untuk format pengerjaannya, teman-teman tinggal buka di portal, boleh juga ditulis di buku tulis, boleh juga di print. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Niatkan mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.